Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di video yang kedua. Di sini di video mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Video sebelumnya, yang video pertama, yaitu mengenai tentang permainan bola besar, yaitu bola basket. Video pertama adalah pertama dribble, yang kedua passing. Jadi bagi kalian yang belum nonton video Bapak sebelumnya atau video yang pertama, silakan kalian tonton di video yang bisa kalian lihat di channel Bapak, dan disitu juga ada beberapa, baru dikit kok video saya, jadi bisa kalian scroll aja ya. Jadi lanjut, sekarang di video yang kedua Bapak akan melanjutkan materi dasar tentang bola basket. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, subscribe dulu, like, komen yang positif dan membangun, dan share seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang ada di kontak kalian. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan terima kasih untuk bagi kalian yang sudah subscribe. Saya doakan semoga banyak rezeki dan selalu kehidupannya berkah. Oke, lanjut. Oke, di video kedua ini kita akan membahas yang pertama, dasarnya itu ya, mungkin bagi kalian yang sudah main basket ya, terkadang sudah main basket pun kadang-kadang ukuran pastinya itu tidak tahu. Kalian apa sih yang diperlukan pada saat main basket? Yang pertama pasti bola. Yang kedua kalian lah, humannya atau orangnya. Yang tiga bola. Yang keempat adalah lapangan. Yang kita mau bahas sekarang ini adalah lapangan. Jadi kira-kira kalian tahu nggak sih yang sudah bermain basket selama ini gitu? Biasanya kan hanya bermain-bermain aja ya, ataupun ikut kompetisi, ataupun hanya belajar di sekolah pada saat ulangan aja. Kalian pasti ukuran-ukurannya lapangan pasti taunya pada saat mau ulangan aja. Jadi makanya di video ini biar kalian tahu juga detailnya dari hal yang sedikit atau hal yang sepele lah, sampai akhirnya yang memang mempengaruhi kalian, cara kalian bermain. Oke, saya mau kasih tahu ke kalian bahwasannya ukuran lapangan bola basket yang pertama adalah panjangnya itu adalah ini standar internasional ya, yaitu organisasinya FIBA. Jadi standarnya itu adalah panjangnya 28 meter, lebarnya 15 meter. Ya, jadi harus dicatat ya. Jadi kalian bisa tahu standarnya internasional itu seperti apa. Itu standarnya dari organisasi FIBA ya. Jadi organisasi internasional bola basket. Ya, jadi ukuran panjangnya 28 meter, ukuran lebarnya 15 meter. Lanjut, sudah di lapangan, pengetahuan dasarnya lanjut di posisi. Jadi di permainan bola basket pun itu ada beberapa macam posisi, yaitu saya sebutkan ada 5. Yang pertama adalah center. Yang kedua adalah power forward. Yang ketiga adalah small forward. Yang keempat adalah shooting guard. Yang kelima adalah point guard. Saya akan jelaskan satu-satu ya, fungsi atau job desk atau ya kriteria dan harus mempunyai kemampuan apa di posisi tersebut. Oke, posisi yang pertama adalah point guard. Point guard itu adalah posisi pemain yang paling terdepan, dan termasuk bisa dibilang point guard itu adalah posisi pemain yang mengatur ritme permainan dalam sebuah tim. Jadi ini pertama, ciri-cirinya yang harus ya posisi yang cocok lah, ciri-ciri yang posisi cocok untuk kalian yang lagi mencari tahu tentang posisi yang mana kalian cocoknya. Untuk point guard sendiri itu adalah posisi yang pertama adalah kriterianya itu pemain yang paling pendek di tim kalian. Itu sangat cocok di point guard. Yang kedua adalah kalian harus, untuk yang di posisi point guard ini harus bisa melihat situasi dan bisa mengatur ritme dari pertandingan, maupun itu menyerang ataupun bertahan. Yang ketiga adalah dia harus bisa memberikan operan ya yang terbaik, yang tepat di waktu yang tepat, sehingga bisa membantu timnya untuk mencetak angka. Ya. Jadi point guard itu sebenarnya ini posisi yang paling
eh, apa ya, penting gitu, karena ritme permainan kalian itu akan diatur oleh seorang point guard. Jadi di situ pun point guard harus mempunyai skill. Yang pertama adalah dribble yang sifatnya mungkin bahasa-bahasa yang di sana adalah bola nempel sama tangannya itu. Ya, jadi kalian harus bisa dasar dribble yang sangat bagus. Yang selanjutnya skill yang harus itu dia bisa bertahan dan bisa menyerang. Jadi pada saat menyerang, dia itu mengatur ritme, harus melihat posisi kawan-kawannya, ayo dia terus sini sana gitu bahasanya. Jadi bisa lihat, nah pada saat dia lihat peluang itu, dia harus mengoper. Jadi tugas point guard yang pertama adalah mengumpan. Jadi bukannya dia harus masukin, tapi nggak boleh masukin bola langsung dari posisi point guard ya. Jadi boleh, tapi lebih utamakan mereka adalah mengoper bola agar posisi yang lain bisa memasukkan bolanya ke dalam ring lawan. Ya, jadi ingat ya, pertama kalau secara segi fisik itu point guard itu yang cocok posisinya adalah kawan kalian yang tingginya lebih kecil daripada kalian, misalkan yang paling kecil di dalam tim. Terus yang kedua, dia mempunyai berkomunikasi yang baik, terus juga membaca situasi dan kondisi juga baik. Yang ketiga, dia itu bisa mengambil keputusan dengan waktu yang sesingkat mungkin, karena posisi point guard itu menentukan tim bisa lebih hebat ataupun tim bisa akan lebih buruk kalau tidak bisa si point guard itu membaca ritmenya. Jadi bagi kalian yang sudah mendengar video ini, kira-kira kayaknya saya cocok nih di posisi ini, silakan boleh pada saat latihan ya, terutama bagi kalian yang di sekolahnya itu ada eskul atau klub basket. Jadi silakan ikutin dulu, latihan dulu seperti biasa, sehingga asah terus kemampuan kalian. Mungkin kalian itu cocok di posisi point guard. Lanjut, yang kedua adalah shooting guard. Shooting guard sendiri dari kata-kata aja sudah kelihatan. Shooting, akhirnya maksudnya langsung nembak. Bukan nembak cewek ya. Karena di sini kita lagi bahas permainan bola basket, jadi tolong dikesampingkan untuk masalah nembak-nembak yang sensitif di perasaan. Ya, jadi ini nembak ke ring lawan, bukan ke hati dia. Oke. Jadi shooting guard itu udah otomatis skill yang harus diutamakan adalah dia bisa menge-shoot atau menembak dengan akurasinya yang sangat tepat ya. Jadi itu wajib bagi shooting guard untuk bisa di posisi shooting guard itu harus punya itu. Yang kedua adalah shooting guard itu dia harus ada fundamentalnya, jadi mental. Jadi pada saat men-shoot itu walaupun pada saat nanti ada musuh, karena mentalnya kuat atau mungkin bisa dibilang percaya dirinya sangat tinggi, jadi tetap tidak tergoyahkan untuk memasukkan dan fokus ke ring lawan. Yang ketiga itu akurasi. Jadi untuk jadi shooting guard itu harus ada akurasinya. Jadi ketepatan melempar bola ke ring itu harus yang number one ya. Dan lanjut untuk shooting guard itu biasa, kalau tadi point guard itu posisi pemain yang paling pendek di tim kalian. Kalau untuk shooting guard itu pemain yang lebih tinggi, kurang lebih ya mungkin bisa di atas rata-rata. Kalau yang biasanya itu 190 cm atau bisa 2 meteran. Jadi bagi kalian yang memang punya postur ya, walaupun mungkin kalau tingkat sekolah ya belum tentu semuanya ada sampai yang 190 cm ataupun 2 meter. Jadi ya paling tertinggi lah ya di dalam timnya. Jadi dan bukan hanya tinggi, tapi juga untuk akurasi dalam menembak bola basket ke ring lawan itu harus tinggi juga akurasinya. Dan juga posisi shooting guard itu bisa
gantian posisi, dia juga harus bisa menggantikan posisi point guard, sehingga pada saat penyerang ataupun bertahan itu memang untuk shooting guard dan point guard itu harus bisa kerjasama ya, jadi switch segala macam sehingga bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi sehingga tim kalian itu bisa menjadi nomor satu atau bisa disebut ya juara ya di bidang kalian atau di tingkat sekolah ataupun daerah, provinsi sampai nasional, bahkan tingkat nasional dan tingkat internasional maksudnya, mohon maaf ya. Oke, jadi bagi kalian juga yang sesuai dengan kriteria yang tadi Bapak sampaikan, itu bisa mencoba. Yang penting untuk sekarang itu, yang penting kita harus memulai dulu. Oke, persyaratan sudah ada, tapi kan untuk mengasah itu semua butuh latihan yang sangat intens. Sehingga skill kalian itu terasah. Memang kalau misalkan kalian merasakan mempunyai skill tersebut tapi tidak diasah, itu pun akan sia-sia. Jadi seakan-akan kalian hanya, mungkin kalau di permainan sepak bola adanya permainan kampung atau segala macamnya lah, sifatnya kayak tarkam segala macam, sifatnya kayak ngadu-ngadu doang, tapi enggak tingkat internasional atau bahasanya profesional lah gitu bahasanya. Karena kalian hebat, tapi kalau kalian hebat hanya jago di kandang, itu menurut saya percuma. Jadi silakan kalian kembangkan bakat kalian sehingga kalian bisa mencapai yang tertinggi atau maksimalnya. Oke, untuk yang ketiga, posisi ketiga posisi ketiga itu adalah small forward. Dari kata small itu kecil ya. Oke, untuk small forward ini posisi di basket, permainan basket, dan small forward ini dituntut untuk kalian bisa skillnya yang harus kalian penuhi adalah kelincahan dalam dribble, terus juga kalian bisa melakukan rebound terutama pada saat pertahanan atau defense. Jadi kalian harus bisa untuk di posisi small forward ini kalian harus bisa itu. Jadi untuk masalah posisi tinggi segala macam ya pasti diambilnya tinggi, karena khusus untuk yang paling pendek itu adalah point guard. Jadi dan juga untuk small forward ini adalah posisi pemain belakang. Jadi kalau yang point guard terus juga shooting guard itu pemain depan ya, pemain di garis depan lah mungkin bahasa yang ini ya. Kalau small forward itu di bagian belakang. Jadi bagi kalian yang memang sudah cocok untuk kriterianya, itu bisa kalian nanti pada saat latihan basket kalian bilang, yaudah kak atau coach, saya di posisi small forward aja, kayaknya saya lebih cocok. Nah, yang keempat adalah posisi power forward ya. Jadi tadi small, ini power. Jadi otomatis di power forward ini sebenarnya nggak jauh berbeda karena posisi sama ya, di belakang. Dan dia itu kriterianya adalah pasti harus tinggi, kuat, karena power dari situ. Jadi bagi kalian itu untuk posisi power forward itu tinggi dan kuat. Sehingga di posisi power forward itu yang cocok itu tinggi dan kuat, karena job desk atau yang harus memiliki skill di posisi ini itu terutama reboundnya di bawah ring ya, karena pada saat defense ataupun menyerang ya. Jadi untuk bedanya small forward dan power forward itu bedanya sebenarnya sama-sama rebound atau merebut bola yang bebas pada saat musuh atau kawan shoot atau layup memasukkan ke ring lawan atau lawan masukkan ke ring ke kita. Itu tugasnya untuk power forward itu pada saat defense dan pada saat menyerang. Dan juga dia tugasnya itu nggak hanya rebound aja, tapi memasukkan bola pada saat di bawah ring. Jadi untuk power forward itu lebih condong memang ada signifikannya ya. Jadi untuk ukuran tinggi badannya harus tinggi, harus kuat, dan disitu juga pasti stamina. Dan secara kalau reboundnya rutin, maksudnya lompat setinggi-tingginya kan, rebound itu merebut bola yang bebas, sehingga otomatis
kalian juga harus mempunyai tungkai atau kaki yang sangat kuat, jadi harus dilatih. Jadi bagi kalian yang memang merasa cocok di posisi small forward ataupun power forward, itu boleh nanti, yang penting satu sama yang dari point guard sama shooting guard. Yang penting kita mulai dulu latihan, sehingga pada saat latihan pelatih kalian itu atau coach kalian itu bisa melihat potensi kalian itu di sebelah mana, ya di posisi mana yang bagus. Oke, untuk posisi yang kelima ya, yaitu center. Ini pemain di bagian tengah. Jadi untuk center itu tadi sebenarnya juga untuk power forward itu center dan power forward itu sebenarnya kriteria nggak terlalu jauh ya. Karena sama, center juga harus tinggi, kuat, rebound juga di bawah ring. Cuma memang untuk center ini posisi yang sangat ya penting juga sih. Intinya dari 5 itu semuanya penting, tapi untuk yang center ini lebih penting karena dia posisinya itu adalah diutamakan yang bisa dan hebat dalam blocking. Jadi untuk posisi center ini juga sering pasti dia langganan dalam pelanggaran, karena memang berusaha untuk menghalangi lawan atau memblocking sehingga lawan tersebut ya tidak bisa memasukkan poinnya ke ring kita gitu bahasanya. Jadi untuk tugas center ini sangat berat karena memang dia yang selalu berhadapan langsung pada saat posisi defense itu pasti dia yang melawan. Dan tapi memang kelebihan center juga kadang-kadang posisi dia itu kadang-kadang bebas, sehingga dengan leluasa dia melakukan shooting ya, walaupun memang sebenarnya untuk di center sendiri tidak signifikan ada keterangan kayak shooting guard itu. Jadi tidak wajib kayak shooting guard wajib bisa shooting gitu. Karena di posisi center ini dia dituntut gimana caranya untuk bisa ngeblocking. Bedanya itu doang. Jadi untuk rebound segala macam otomatis semua juga harus bisa menguasai, tapi memang sudah ada posisinya masing-masing sehingga bisa membagi peran dalam sebuah tim sehingga mendapatkan tim yang terbaik. Ya, jadi bisa menjadi tim terbaik yang bisa pasti juara. Jadi bagi kalian yang masih kepo-kepo tentang dunia olahraga, ya olahraga basket, sepak bola, ataupun volley dan segala macamnya, masih banyak materi di pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Yang permainan bola besar aja itu ada 3. Yang pertama sepak bola, yang kedua volley, yang ketiga bola basket. Jadi untuk materi yang kedua ini, video yang kedua ini kita membahas tentang bola basket. Yaitu materi pertama adalah mengetahui dasar pengetahuan tentang berapa sih luas atau panjang lebarnya lapangan bola basket, dan juga posisi-posisi apa aja yang ada di permainan bola basket. Jadi untuk video yang kedua ini dari awal sudah ya, dari posisi dari point guard, terus shooting guard, small forward, power forward, dan yang terakhir adalah center. Jadi di permainan bola basket itu posisi ada 3 ya. Jadi pemain bagian depan yaitu point guard dan shooting guard. Yang kedua pemain belakang yaitu small forward dan power forward. Yang terakhir pemain tengah yaitu center. Jadi bagi kalian yang ini minat di dunia basket silakan, dan pokoknya kalau saya pribadi tetap semangat untuk latihan, karena sehebat apapun skill kamu, kalau kamu tidak bisa kerja sama tim basket kamu tuh nggak akan hebat. Itu yang saya pasti jamin, karena di sini permainan tim bukan permainan individu. Jadi kalian semua harus rajin latihan dan harus main sama tim kalian sehingga nanti timbullah chemistry. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa ya subscribe, like, komen yang positif dan membangun, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di kolom komentar, ataupun mungkin ada request dari kalian video-video apa aja yang ingin kalian tanya-tanyakan di sini, bisa di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk berolahraga dan terus raih prestasi walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini. Dah.